Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sedulur channel Abah Tamra yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada saat ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, serta ada dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sedulur, mudah-mudahan Anda orang yang beruntung menemukan channel ini, karena dalam video ini saya akan berbagi satu amalan yang jarang diketahui banyak orang. Amalan ini bisa dikatakan kunci, bisa juga dikatakan mustika atau azimat. Maksud azimat itu susah untuk didapat, tetapi kalau sudah dimiliki baru terasa hebat. Ini adalah ilmu kunci sukses yang saya ambil dari kitab Risalah Miftahun Najah yang diijazahkan oleh guru saya. Kunci sukses yaitu sedekah kepada 5 asnaf. Tetapi sebelum kita sedekah kepada 5 asnaf, ada persyaratannya. Inilah syarat-syarat melaksanakan kunci sukses. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan merasa telah berbuat baik, harus merasa hina, rendah hati, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasihlah kepada yang menerima dalam hati. Jangan merasa bangga, bisa, gagah, dan berjasa, apalagi ria. Yang ketiga, kita harus sembunyi-sembunyi, jangan dibicarakan kepada orang lain supaya yang menerima tidak merasa malu dan hina. Para sedulur yang dirahmati Allah, kita harus meyakini dalam hati kita sesuai keterangan dalam hadis bahwa Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia sealam dunia. Allah mengutus para nabi, sahabat, ulama, dan aulia dengan dikaruniai sifat dermawan. Jadi kemuliaan, keagungan, keberkahan, dan keberhasilan mereka itu dengan sifat dermawan. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang dermawan supaya cepat diganti, dan malaikat yang kedua mendoakan orang yang kikir supaya diberi kehancuran dan kerugian. Manusia terbagi dari 2 golongan. Yang pertama, ada yang dekat dengan Allah, manusia surga dan jauh dari neraka, yaitu orang yang dermawan. Yang kedua, ada yang jauh dari Allah, manusia surga dan dekat pada neraka, yaitu orang yang bakhil, pelit, dan kikir. Setelah kita tahu persyaratan-persyaratannya, maka kita baru melaksanakan kunci sukses atau sedekah, supaya tidak akan ada keraguan dan penyesalan. Para sedulur rahimakumullah, kalau kita nanti ketika melaksanakan sedekah kepada 5 asnaf ini mendapatkan cobaan dan rintangan, maka jangan kaget. Umpamanya kiai, orang tua, atau mertua kaya
tetap kita kasih bagaimanapun caranya. Atau yang 5 asnaf ini bikin jengkel, maka kita tetap kasih, sebab itu mustika atau azimat. Carilah keberkahan setiap hari atau waktu. Jangan menganggap sepele perkara yang kecil. Jangan menyepelekan uang 1.000 rupiah atau makanan sedikit, sebab itu yang akan menolong kita. Kalau kita mengamalkan ilmu ini bagaikan menendang bola ke arah benteng atau tembok, pasti akan kembali lagi kepada kita. Setelah kita memegang ilmu ini, usahakan jangan meminta kepada orang lain, terutama kepada orang tua atau mertua, dan jangan mengeluh di hadapan orang lain, terutama kepada orang tua atau mertua atau kiai atau guru. Usahakan tiada hari tanpa sedekah, walaupun hanya uang 1.000 rupiah atau sedikit makanan, supaya perkara atau cita-cita yang diinginkan datang kepada kita, dan musibah atau perkara yang tidak diinginkan melewati kita. Kalau hajatan, jangan punya niat hasil yang lebih banyak dari makanan yang kita hidangkan atau yang disuguhkan, tetapi kita harus niat sedekah. Sekali sedekah umpamanya habis berjuta-juta, maka keberkahan dan pembalasannya akan luar biasa, insya Allah. Begitu juga kalau kita kondangan, jangan kita niat mengembalikan. Para sedulur yang dirahmati Allah, inilah sedekah pada 5 asnaf yang dilaksanakan. Inilah kunci sukses untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau untuk menghasilkan segala maksud, yaitu sedekah kepada 5 asnaf atau golongan, yaitu 1. Kepada para kiai 41 orang. 2. Kepada ibu bapak, termasuk mertua ibu dan mertua bapak. Jadi kalau kita masih bujang perawan, orang tua kita itu ada 2, yaitu ibu dan bapak kita. Tapi ketika kita sudah berumah tangga, maka orang tua kita itu ada 4, ibu bapak kita dan mertua ibu bapak kita. Yang ketiga kepada para yatim 41 orang. Yang keempat kepada para musafir 41 orang. Dan yang kelima kepada para fakir miskin termasuk santri 41 orang. Dan inilah cara pembagian sedekah kepada 5 asnaf. Kalau belum punya uang banyak, maka uang 50.000 rupiah pun bisa dibagi-bagi. Contohnya, 1 kepada kiai 1 orang 10.000 rupiah. Yang kedua kepada ibu 10.000 rupiah, bapak 5.000 rupiah. Ibu mertua 10.000 rupiah dan bapak mertua 50.000 rupiah. Yang ketiga kepada anak yatim 3 orang, masing-masing 1.500 rupiah per orang, jadi 4.500 rupiah. Yang keempat kepada musafir 3 orang, masing-masing 1.000 rupiah per orang, jadi semuanya 3.000 rupiah. Yang kelima kepada fakir miskin 5 orang, masing-masing 500 per orang, jadi semuanya 2.500 rupiah. Dan bagi yang mampu harus sedekah seperti aturan yang telah disebutkan di atas. Inilah keterangan pembalasan sedekah kepada 5 asnaf. Jadi kalau kita sedekah kepada kiai 1 dibalas 900.000. 2. Sedekah
kepada orang tua atau mertua 1 dibalas 100.000. Yang ketiga, kita sodakoh kepada yatim piatu 1 dibalas 900. Kita sodakoh kepada musafir 1 dibanding 90. Dan kita sodakoh kepada fakir miskin 1 dibalas 10. Adapun pembalasan di dunia adalah 30% dan akhirat 70%. Para sedulur yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang ingin berhasil, maksudnya dengan mengandalkan puasa, sholat, dan berdoa, itu juga banyak yang berhasil. Tetapi lambat dan kurang barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. Jadi usahakan setiap hari diisi dengan sodakoh atau tiap hari tanpa sodakoh. Harta, makanan, ilmu, dan doa. Jadi kalau kita menginginkan banyak uang, kita harus sodakoh uang. Kalau kita menginginkan banyak makanan, kita harus sodakoh makanan. Kalau kita menginginkan banyak pakaian, kita harus sodakoh pakaian. Kalau kita menginginkan banyak ilmu, kita harus sodakoh ilmu. Dan bagi para YouTuber, kalau pengen banyak subscriber, juga kita harus sodakoh subscribe. Jadi kalau kita melihat video yang dirasa dianggap bermanfaat, jangan sungkan untuk di-subscribe. Karena itu adalah kunci sukses banyak subscribe. Maka sekali lagi saya sampaikan, marilah tiap hari kita usahakan tiap hari tanpa sodakoh, supaya perkara yang kita inginkan datang kepada kita, dan perkara atau musibah yang tidak kita inginkan melewati dan menjauhi kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan memberi taufik serta ridhonya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya mujibas syailin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.